Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat muslimah? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah senang sekali saya Maya Yuliana dapat membersamai Anda dalam acara Bincang Ramadan. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang Al-Quran Kalamullah. Sebelum kita bahas, saya sudah bersama seorang ustazah yang akan membahas tema kita kali ini. Beliau adalah Ustazah Intan Ummu Atifah. Langsung saja ya kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya Ustazah. Amin. Begitu juga dengan Mbak Maya. Amin. Insyaallah. Baiklah sahabat muslimah, langsung saja ya kita bahas tema kita pada kali ini. Baiklah Ustazah, Al-Quran Kalamullah ya. Sebenarnya apa nih? Ada apa nih tentang Al-Quran Kalamullah ini Ustazah? Silahkan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwata illa billah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalamullah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam sebagai kabar gembira dan peringatan, sekaligus juga jawaban atas semua persoalan yang dihadapi manusia dari masa ke masa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan termasuk beriman kepada Allah ya adalah beriman kepada kitab Allah, yaitu Al-Quran sebagai kalamullah yang diturunkan Allah, bukan sebagai makhluk ya. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang sesungguhnya, bukan perkataan yang lain. Oleh karena itu iman kepada Al-Quran itu termasuk ke dalam rukun iman ya. Dan selain itu juga Al-Quran itu memiliki nama lain, yaitu Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, sesuai firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai petunjuk dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran itu adalah sebagai Al-Furqan ya. Nah, kemudian untuk Al-Quran Kalamullah ini perlu pembuktian. Kenapa perlu pembuktian Mbak Maya dan sahabat muslimah di rumah? Karena sesungguhnya ada beberapa tuduhan ya yang mengatakan Al-Quran ini bukan kalamullah gitu. Jadi sebenarnya orang-orang zaman dulu itu tuh meragukan lah ya Ustazah. Iya betul. Jadi tuduhan yang pertama mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah karangannya bangsa Arab. Dan ini dibantah oleh Allah langsung ya di Quran surat Hud ayat 13. Apa kata Allah? Tidak pantas mereka mengatakan seperti itu. Maka kata Allah, buatlah 10 surat yang semisal dengan Al-Quran dan ajaklah siapa saja yang mampu membuatnya gitu ya, selain Allah, jika mereka orang-orang yang benar. Nah, apalagi kalau kita lihat ya di kandungan Al-Quran itu banyak sekali yang bertentangan dengan tradisi-tradisi bangsa Arab zaman dahulu. Seperti misalnya menyembah berhala gitu ya. Kemudian menguburkan bayi-bayi perempuan. Zaman dahulu itu kan merupakan aib ya punya bayi perempuan itu. Jadi dibunuh, dikuburkan. Juga meminum khamar. Sedangkan di Al-Quran sendiri dijelaskan hal tersebut dilarang, bahkan diharamkan. Iya, jadi istilahnya orang-orang Arab itu tuh ragu ya, karena benar-benar kebiasaan yang menjadi hal umum ya, ataupun menjadi aktivitas yang sudah rutinitas dilakukan oleh mereka, tiba-tiba ketika Al-Quran datang nih dilarang ya. Iya, jadi betul. Istilahnya mereka menolak ya. Jadi kan tidak mungkin tuh suatu kaum mengklaim ya mereka yang membuat, padahal
aturan di dalam Al-Quran itu jelas-jelas melarang perbuatan yang mereka sukai. Berarti tuduhan pertama terbantahkan. Adapun tuduhan yang kedua, ya sahabat muslimah, ada yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu adalah karangan Nabi Muhammad SAW gitu. Nah ini juga tidak mungkin ya, dan juga dibantah oleh Allah langsung di Quran surat Yunus ayat 38. Allah juga menantang yang mengatakan demikian untuk membuat sebuah surat yang semisal Al-Quran gitu, dan mendatangkan siapa saja yang mampu. Nah itu mereka tidak mampu. Kenapa ya? Tidak mampu. Selain Nabi Muhammad SAW itu dia, kalau kita lihat ya faktanya, beliau merupakan bagian dari bangsa Arab gitu ya, yang seluruh bangsa Arab ditantang saya tidak mampu. Benar. Apalagi cuman beliau seorang. Belum lagi di saat yang sama beliau mengeluarkan hadis yang dilihat gaya bahasa antara hadis dan Al-Quran itu tidak ada kemiripan sama sekali gitu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini gaya bahasanya itu benar-benar nggak ada duanya, nggak ada tandingannya gitulah ya Ustazah. Iya betul, dan mereka itu tidak mampu. Kenapa? Karena Allah berfirman ya, itu inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan memeliharanya. Jadi Al-Quran itu dijaga Mbak Maya, Masya Allah ya. Langsung dijaga sama Allah langsung gitu ya. Iya. Baiklah Ustazah, kita akan lanjut lagi ya, tapi setelah jeda iklan yang berikut inilah. Baiklah sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita akan lanjut perbincangan kita tetap di Bincang Ramadan. Kembali lagi masih bersama kita dalam acara Bincang Ramadan. Baiklah, kita lanjutkan obrolan kita ya. Baiklah Ustazah, tadi kan kita sudah membahas tentang kalamullah itu apa ya, terkait dengan tuduhan-tuduhan juga ya. Terus dan mereka bilang itu juga karangan Nabi Muhammad ya. Nah selanjutnya tuduhan apa lagi nih yang mereka lontarkan untuk karena terciptanya adanya turunnya Al-Quran kalamullah ini? Baiklah Mbak Maya dan sahabat muslimah yang dirahmati Allah, ternyata tidak cukup sampai di situ ya. Ada tuduhan lain yang mengatakan bahwasannya Al-Quran itu merupakan saduran yang disadur Nabi Muhammad SAW dari seorang pemuda bernama Jabir. Nah ini juga dibantah oleh Allah langsung ya di Quran surat An-Nahl ayat 103, bahwasannya pemuda tersebut yang dituduhkan adalah berasal dari kalangan non-Arab dan dia menggunakan bahasa Majami, sedangkan Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Arab gitu ya. Nah dengan demikian tuduhan-tuduhan tadi ini yang keji ini terbantahkan semua. Artinya ini menegaskan bahwasannya Al-Quran itu benar-benar kalamullah yang diturunkan oleh Allah dan juga merupakan perkataan Allah yang sesungguhnya. Berarti apapun yang dikabarkan Al-Quran ya, baik itu yang pernah kita lihat ataupun yang belum pernah kita lihat ya, seperti surga, neraka itu. Mbak Maya belum pernah kan jalan-jalan ke surga ya? Masya Allah ya. Jadi tapi yakin kan kalau ada? Yakin. Harus yakin kita ya. Nah, namanya betul. Surga dan neraka itu ada ya. Karena dikabarkan oleh Al-Quran, begitu kan ya. Begitu juga hisab, azab itu yang bisa dijadikan tolak ukur untuk kita dalam beramal gitu ya, lebih berhati-hati. Kemudian juga kabar atas adanya malaikat, jin itu juga kita harus yakin gitu. Kemudian sahabat muslimah yang dirahmati Allah ya, selain cerita-cerita tersebut yang dikabarkan Al-Quran, di Al-Quran juga terdapat aturan Allah tuh yang disiapkan oleh manusia untuk ditaati dan dilaksanakan. Mulai dari hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan juga hubungan manusia terhadap sesama. Mulai dari mana? Dari ibadah, dari akhlak, kemudian juga makanan ya, pakaian, juga muamalah dan ukubah. Ukubah itu sanksi, dan itu semuanya harus dilaksanakan, tidak boleh pilih-pilih seperti itu Mbak Maya. Jadi sebenarnya kalamullah ini ataupun Al-Quran ya, benar-benar perkataan Allah yang sudah sebenarnya paket komplit ya saja ya, sudah betul. Semuanya di situ gitu ya. Jadi apa yang dikatakan sama Allah itu
ya harus kita taati. Harus ya. kita taati. Bukti bahwa kita beriman pada Betul. Al-Quran ya Ustazah, Karena ya. konsekuensi dari sebuah ketaatan ya, dari kecinta itu adalah ketaatan gitu. Itu bukti nyata gitu ya. Nah, kalau kita tidak yakin bahwasanya Al-Quran itu kalamullah bagaimana gitu. Nah, ini Allah berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan juga kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Lalu apa kata Allah lagi? Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang ingkar kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya ya di sini Al-Qur'an dan juga kepada rasulnya serta yaumil akhir, berarti mereka berada dalam kesesatan yang jauh gitu. Jadi tersesat gitu ya. Nauzubillah min zalik ya. Jadi memang sebenarnya Al-Qur'an ini selain kalam Allah, petunjuk untuk menjalani hidup juga ya Ustazah. Betul ya, terlebih lagi seperti sekarang ya, bulan Ramadan gitu kan. Bulan diturunkannya Al-Qur'an, sebentar lagi akan diperingati nuzulul Quran gitu ya. Nah, ini banyak sekali himbauan-himbauan agar kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Banyak berinteraksi, membaca, memahami ya, mentadaburi gitu ya. Dan juga mengamalkan serta menyampaikan. Sebagaimana para generasi solih zaman dahulu ya, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu biasa membaca Al-Quran dari permulaan hari sampai matahari terbit. Kemudian juga ada Imam Qatadah rahimahullah. Beliau itu biasa mengkhotamkan Al-Quran 3 hari sekali Mbak Maya. Masya Allah. Ya. Bahkan ketika 10 hari terakhir Ramadan itu beliau mengkhotamkan setiap malam. Masya Allah. Ya. Dan ketika dan satu lagi ya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau juga biasa mengkhotamkan Al-Quran hingga 60 kali sepanjang Ramadan. Masya Allah ya. Jadi hendaknya hal-hal ini nih bisa dijadikan bagi kita untuk motivasi, walaupun belum bisa menyamai mereka ya amalannya, tapi setidaknya minimal selama Ramadan ini hatam sekali lah gitu ya Mbak Maya ya. Kalau berulang kali alhamdulillah ya. Alhamdulillah Masya Allah ya. Gitu. Jadi memang yang namanya kalamullah selain menjadi petunjuk ya bagi manusia dalam menjalani hidup ya ketika kita mentadaburi, membaca, itu kan sudah menjadi pahala untuk kita ya. Betul. Untuk akhirat juga sih terutama ya Ustazah ya. Jadi menjalani hidup itu ketika kita ada masalah ya dikembalikan lagi kepada Al-Quran ya. Jadi memang kalamullah ya ataupun perkataan Allah itu semuanya sudah ada di situ. Betul. Baiklah, kita obrolannya cukup hangat ya. Tapi kita akan lanjut ya Ustazah ya setelah jeda iklan yang berikut ini. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bincang Ramadan. Kembali lagi bersama kita masih di acara Bincang Ramadan. Baiklah, langsung saja kita lanjut perbincangan kita ya. Ustazah, kan kita tadi sudah membahas nih tentang Al-Quran ya, sejarahnya ataupun isi kandungannya, apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, setelah kita sudah tahu dan paham, sikap kita sebagai seorang muslim ini yang tepat seperti apa nih Ustazah? Baiklah Mbak Maya dan sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kalau tadi kita sudah yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah ya, perkataan Allah yang berisi aturan Allah, berarti kita sebagai muslim yang cerdas harus bisa mendudukkan fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk, pedoman, dan sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada. Tuh ya. Artinya apa? Kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pemecah semua persoalan kehidupan. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Gitu. Nah, kemudian jangan sampai Al-Quran itu ya dijadikan sekedar bacaan. Ya, yang dibaca karena ada keinginan tertentu, dijadikan mistikasi gitu ya. Kalau misalnya mau banyak rezeki,
banyak baca surat ini gitu Iya, kan. benar. Kalau ingin mengusir setan, baca surat ini. Jangan hanya sekedar itu, yang dia hanya dibaca tapi tidak dipahami isinya, dihafal tapi tidak diamalkan. Diklaim katanya sebagai pedoman hidup, Iya. tapi ternyata tidak dipakai sebagai sumber hukum dalam kehidupan. Jadi kalau demikian Mbak Maya, artinya kita sama saja mengabaikan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah tadi ya. Iya. Dan aturan semuanya ini tidak dapat diterapkan tanpa sebuah sistem yang mengandung syariat di dalamnya. Nah, kalau sistem yang mengandung syariat di dalamnya ini ya, sistem yang menerapkan Islam secara totalitas diterapkan gitu, maka semua hukum-hukum Allah yang ada di Al-Quran itu akan bisa diterapkan dan umat nanti akan merasakan sendiri kesejahteraannya. Seperti itu Mbak Jadi, Maya. sebenarnya memang selain Al-Quran ini perkataan Allah ya, aturan juga sudah dituangkan dalam Al-Quran ya. Betul. Kita sebagai manusia itu sebenarnya harus mentaati ya. Ketika kita sudah beriman ya, benar-benar harus ketika ada masalah, katanya Al-Quran ini menjadi petunjuk ya ataupun pedoman hidup, tapi nyatanya nggak lari ke situ juga ya. Iya, nah itu harus dirubah ya mindsetnya. Kita harus yakin tadi Al-Quran itu pedoman, petunjuk, jadi ya harus dipakai, jangan sekedar teori saja. Nah, seperti itu ya, Mama ya. Bahkan ketika kita memiliki ataupun punya hajat ya tertentu ya, kita hanya membaca beberapa surat aja yang kita yakini ini akan menjadi jalan keluar dalam satu masalah gitu ya. Tapi tidak dipakai setiap hari ya. Betul. Ya bahkan seperti sekarang ya, misalnya di bulan Ramadan ini banyak kan ya yang membaca Al-Quran. Itu faktanya Al-Quran itu sebagai kitab suci yang paling banyak dibaca dan diperdengarkan itu benar gitu ya. Terlebih lagi bulan Ramadan ya, di masjid-masjid, di kantor-kantor, bahkan di pusat perbelanjaan ya, itu diputar. Nah, jadi jangan pada saat-saat tertentu saja. Kalau di luar Ramadan tidak dibaca, dibiarkan di lemari hingga berdebu gitu ya. Kita kalau misalnya ngirim surat atau kita ngirim chat tidak dibaca aja kita marah, tersinggung. Ini apalagi Allah gitu ya. Allah mengirimkan Al-Quran kalam Allah tapi tidak kita baca. Tapi kita mintanya sama Allah macam-macam gitu ya, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita nggak termasuk orang-orang yang seperti itu ya, ataupun sahabat muslimah di rumah mudah-mudahan pada rajin nih Ustazah ya baca Qurannya ya. Nah kemudian jadi kita sebagai seorang muslim itu ya Mbak Maya harus bisa menjadikan tadi Al-Quran itu sebagai playlist teratas gitu ya dalam keseharian kita. Jangan pada Ramadan saja tadi karena sesungguhnya Al-Quran itu memiliki syafaah ya, memiliki syafaah. Al-Quran akan datang di akhirat nanti untuk menaungi para pembacanya. Kita baca Al-Quran nih, itu satu huruf aja pahalanya 10 kebaikan ya. Bismillah aja nih, Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf dikalikan 10 sudah 190. Belum lagi kalau kita baca satu surat atau satu juz gitu. Jangan lupa kita juga harus selalu berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alal Qur'ana lana fid dunya qarina. Semoga Al-Quran itu menjadi sahabat kita di dunia. Wa fil qabri munisa, dan dikubur nanti sebagai pelipur ya, penghibur maksudnya. Wa fil qiyamati syafi'ah, dan di hari kiamat itu sebagai syafaat. Wa ala sirati nura, dan di atas titian sirat sebagai cahaya. Wa fil jannati rafiqo, dan di surga sebagai sahabat pendamping. Wa fil qabri munisa, wa fil qiyamati syafi'a, wa ala sirati nura, wa fil jannati rafiqo, wa minan nari sitra wa hijaba, dan penghalang dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita semua beserta keturunan kita ya Mbak Maya, sahabat muslimah, bisa menjadi ahlul Quran kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, terima kasih Ustazah atas pencerahannya ataupun ilmunya yang sangat bermanfaat ya, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Baiklah Ustazah, terima kasih atas ilmunya. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa lagi ya. Amin. Dengan tema yang berbeda tentunya. Insya Allah, ya. insya Allah. Baiklah sahabat muslimah yang dirahmati Allah.
kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih telah menyaksikan Bincang Ramadan. Tetap saksikan Bincang Ramadan. Saya beserta kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.